Perkenalkan, nama saya Christine Herdianti Malendes. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pelaksanaan Menyusui dan Kemandirian dalam Perawatan Bayi pada Ibu Primipara di Puskesmas Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta kenikmatan dan kemudahan yang tiada tara. Terima kasih atas nikmatnya dan karunia-Nya yang maha besar, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pelaksanaan Menyusui dan Kemandirian dalam Perawatan Bayi pada Ibu Primipara di lantai 1 ruang anggrek Puskesmas Tagulandang. Metodologi penelitian. A. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah desain non-eksperimental dengan penderita cross-seksional atau rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan antara data variabel independen dan data variabel dependen. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di lantai 1 Puskesmas Tagulandang, Kabupaten Sitaro pada bulan Mei 2012 sampai dengan Juli 2012. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi penelitian adalah semua ibu postpartum primipara yang baru dengan dirawat. Rata-rata jumlah ibu postpartum primipara di lantai 1 Gedung Anggrek Puskesmas Tagulandang dalam 1 bulan adalah 60 orang. 2. Sampel. Sampel penelitian ini adalah ibu-ibu primipara di lantai 1 Puskesmas Tagulandang dengan asumsi sebagai berikut. 3. Kriteria sampel. Sampel yang akan disertakan dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria, yaitu A. Ibu primipara dengan semua jenis tipe persalinan. B. Ibu primipara nifas hari kedua sampai ketiga. C. Dapat membaca dan menulis. D. Bersedia menjadi responden. Keempat, teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel secara non-probability dengan metode purpose sample adalah suatu teknik penetapan sampel dengan memilih sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi sesuai dengan masalah tujuan penelitian, yaitu sebanyak 52 orang ibu primipara. Analisa data. Agar lebih bermakna, data yang telah diberi skor dianalisa dengan uji statistik. Analisa dan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu 1. Analisa univariat adalah analisa yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk distribusi frekuensi dari data gambaran karakteristik responden dan masing-masing variabel independen dan dependen kemudian diinterpretasikan. Kedua, analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk menghubungkan antara pengetahuan dan kemandirian ibu dalam perawatan bayi dengan uji korelasi chi-square dengan nilai
kemaknaan P value kurang dari 0,05 atau 5%. Kesimpulan 1. Analisa univariat. A. Karakteristik data demografi dari 52 responden. Ibu primipara meliputi umur, pendidikan, dan pekerjaan. Diperoleh data terbanyak yaitu usia ibu primipara 22-25 tahun sebanyak 22 orang atau 42,3%. Pendidikan terbanyak SMU sederajat 27 orang atau 51,9%. Dan mayoritas tidak bekerja sebanyak 46 orang atau 88,5%. B. Responden terbanyak ibu primipara mempunyai pengetahuan rendah sebanyak 55,8%. C. Sebanyak 22 orang atau 69,0% ibu primipara yang mempunyai pengetahuan rendah dan tidak mandiri dalam melakukan perawatan bayi. 2. Analisa bivariat. Ada hubungan antara pengetahuan ibu primipara, kemandirian dalam melakukan perawatan bayi dengan p-value 0,013 sama dengan PA kurang dari 0,05. Saran 1. Institusi pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat maternitas, sebaiknya diadakan kelas-kelas prenatal pada saat ANC dengan memberikan pendidikan kesehatan yang melibatkan keluarga sehingga termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan serta kemandirian dalam menyusul dan melakukan perawatan bayi. Kedua, instruksi pendidikan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan maternitas, khususnya dalam menyusul dan perawatan bayi dan kemandirian ibu pasca melahirkan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Ketiga, penelitian yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada peneliti yang akan datang, agar lebih dikembangkan teori dan variabel-variabel yang ada seperti faktor pengalaman, motivasi, informasi, dan lain-lain, sehingga hasilnya akan lebih bervariasi dan aplikatif dalam dunia pendidikan pelayanan dan kemajuan dalam penelitian.